ada 260 juta penduduk Indonesia. Laut yang begitu luas telah banyak menyimpan rahasia dan cerita kelam di dalamnya. Bagaimana tidak? Luas lautan yang hampir memenuhi bumi sebanyak 70% itu baru berhasil dijamah sekitar 5% saja oleh manusia. Tak hanya sampai di situ, dari sejumlah lautan yang amat membentang luas, terdapat beberapa laut yang dikenal berbahaya. Lantas, di mana sajakah lautan yang berbahaya itu? Berikut Top Files telah merangkumnya untuk Anda. Pertama, Los Roques di dekat Karibia. Lautan dengan pemandangan indah dan memiliki kekayaan bawah laut ini ternyata menyimpan misteri yang membuat orang semakin penasaran sekaligus menjadikannya waspada ketika datang ke Los Roques. Dijadikan sebagai destinasi wisata air yang telah digemari banyak orang di berbagai belahan dunia, tak semerta-merta meloloskan laut paling berbahaya ini dari insiden kecelakaan dan hilangnya kapal. Bahkan posisi Laut Los Roques pun kerap kali disangkut pautkan dengan segitiga Bermuda yang terkenal. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa di Laut Los Roques terdapat pusaran air dan angin. Namun tak sedikit pula penduduk lokal Karibia yang mengatakan jika perairan ini merupakan salah satu yang dikutuk dan sering meminta tumbal nyawa manusia. Kedua, Laut Iblis atau Dragon's Triangle. Terletak di Jepang, dekat Samudra Pasifik. Laut ini menjadi salah satu perairan yang paling berbahaya di muka bumi ini. Tak hanya itu, Laut Iblis atau Dragon's Triangle ini pun dikenal sebagai perairan yang sangat luas. Bahkan wilayahnya bisa mencapai perairan di negara Filipina. Tak hanya luas, laut ini juga telah banyak menelan korban jiwa. Di antaranya adalah kasus kecelakaan dan kapal hilang. Maka tak salah jika Laut Iblis ini menjadi momok tersendiri bagi kebanyakan pelaut profesional ketika harus melintasi perairan yang paling berbahaya ini. Ketiga, perairan segitiga Bermuda. Di antara kedua laut berbahaya yang lain, nama segitiga Bermuda seakan telah memiliki pengalaman yang lama untuk menjadi lautan paling berbahaya di dunia. Dengan banyaknya kejadian kecelakaan, hilangnya kapal, hingga pesawat terbang, membuat nama perairan ini semakin dikenal. Belum lagi cerita-cerita misteri yang selalu menyangkutkan perairan paling mengerikan ini. Namun meski begitu, telah banyak terjadi kecelakaan penerbangan yang menelan korban tak sedikit ketika melintas di atas segitiga Bermuda. Dari banyaknya insiden kecelakaan di segitiga Bermuda seperti hilangnya pesawat dan kapal, banyak yang berspekulasi bahwa di perairan ini dihuni oleh makhluk mitologi dan juga alien. Namun beberapa ahli berpendapat, pusaran air dan angin sangat masif sehingga mudah menghempaskan dan menyeret kapal serta pesawat ke dasar lautan. Itu tadi, 3 lautan yang paling berbahaya di dunia. Masih banyak lagi lautan yang sama berbahayanya dan menyimpan misteri yang belum terpecahkan hingga saat ini oleh umat manusia. Jika tadi kita telah melihat lautan paling berbahaya, sekarang saatnya kita melihat semangat tinggi, makhluk yang tak kenal takut, yakni manusia. Ketika dihadapkan dengan situasi mati dan hidup, hingga mereka berhasil untuk bertahan di lautan lepas. Berikut Top Files memiliki rangkuman kisah dari mereka yang akan membuat Anda takjub. Pertama, kisah seorang pria bernama Louis Jordan. Kisah bermula ketika Jordan memutuskan untuk berlayar dan memancing ikan di daerah Gulf Stream di bulan Januari. Namun rencana itu pun harus batal lantaran layar kapal Jordan patah hingga membuat kapalnya terbalik. Kejadian naas itu pun membuat Jordan terdampar di lautan Atlantik selama 66 hari dan dirinya dinyatakan hilang oleh keluarga. Sepertinya Dewi Fortuna masih berpihak pada Jordan. Setelah bertahan di lautan selama 66 hari, hanya dengan mengandalkan cadangan air minum dan menangkap ikan menggunakan bajunya, Jordan dapat terselamatkan. Hal itu berkat awak kapal Houston Express yang sedang melintas tak jauh dari lokasi Jordan. Kedua, kisah Kili yang bekerja di Yacht Transman. Terjadi di bulan Oktober tahun 1982.
Pada awalnya Keeley merasa harinya berjalan seperti biasa, hingga berlayar menuju Annapolis, Maryland bersama Kapten John Lippold beserta awaknya. Di tengah perjalanan, Keeley menyadari bahwa ada suatu masalah yang tak beres dengan kapal sang kapten. Keeley mencoba untuk memperingatkan kapten dan awak kapal, namun sang kapten tak menggubrisnya lantaran kondisinya yang tengah mabuk. Tak lama kemudian kapal yang ditumpangi mereka tersambar petir hingga membelah kapal dan membuat mereka terdampar di lautan. Sang kapten yang panik secara tiba-tiba dimakan seekor hiu saat hendak berenang menuju pantai yang sebenarnya tak jauh. Nasib naas juga menimpa salah satu awak kapal bernama Adam yang juga menjadi makanan hiu ketika dirinya meloncat dari perahu karet untuk mengambil rokok yang terjatuh. Meski berada di ambang kematian karena dehidrasi dan terombang-ambing di pantai selama 4 hari, namun Keeley akhirnya berhasil diselamatkan oleh kapal kargo Rusia yang melintas dan melihat mereka. Ketiga, kisah Alvarenga dan Ezequiel Cordova. Di akhir tahun 2012, Alvarenga dan Cordova meninggalkan pelabuhan yang berada di Meksiko. Dalam pelayarannya mereka pun harus mengalami nasib buruk dikarenakan kapal yang ditumpangi keduanya tersambar petir hingga membuat mesin, radio, dan GPS kapal tak berfungsi. Yang lebih mengharukan, mereka berdua tak ada yang pernah tahu kapan akan terselamatkan di lautan lepas. Namun sayang, ketika mereka mencoba bertahan hidup, Cordova pun harus tewas karena menolak untuk memakan daging burung mentah demi bertahan hidup. Di tengah kehilangan, Alvarenga pun pasrah dan hanya bisa berserah diri kepada Tuhan untuk keselamatan dirinya. 13 bulan berlalu, nasib baik mulai menghampiri Alvarenga. Penduduk yang berada di Pulau Marshall melihat dan menyelamatkannya dari lautan. Ia pun mengaku jika dirinya bertahan hidup dengan mengkonsumsi kura-kura, burung, hingga meminum air urinnya sendiri. Itu tadi beberapa kisah nyata dari orang-orang yang mampu bertahan hidup di lautan lepas, yang tentunya menjadi pengalaman menyeramkan dan mendebarkan bagi mereka. Majunya perkembangan zaman diikuti pula dengan canggihnya perangkat teknologi, termasuk dalam hal pembuatan konten video yang semakin berkualitas. Namun, jangan lupa bahwa di balik konten video yang sering bikin geleng kepala, selain ada tim kreatif handal, ada juga seorang editor handal yang pintar memanipulasi konten tersebut hingga viral di seluruh dunia. Nah, Topvel sudah punya rangkuman pembongkaran pembodohan konten video yang sempat viral di seluruh dunia. Pertama ada malaikat di jembatan. Tahun 2018 lalu pernah ada video yang menampilkan sesosok malaikat pencabut nyawa raksasa yang ada di jembatan San Francisco. Tidak hanya ukurannya saja yang besar, malaikat pencabut nyawa ini semakin menyeramkan karena memakai jubah merah. Ih, bikin merinding ya pemirsa. Nah, tapi sebenarnya video ini tentu saja tidak nyata. Sebab video menyeramkan tadi adalah buatan editor Justin Ledok, seorang freelance motion graphic yang sangat berbakat. Buktinya, dengan satu video itu saja membuat orang-orang gempar sampai menganggap itu adalah hal yang nyata. Selanjutnya, orang berjubah di padang gurun. Baru-baru ini gempar sebuah video dari akun TikTok bernama @amj_oud yang menampilkan sebuah rekaman hasil tangkapan aplikasi Google Earth. Nah, dari video tersebut menunjukkan ada sesuatu yang aneh seperti goresan melingkar mirip crop circle di Rayolette, Nevada. Banyak yang mengira jika ini merupakan buatan alien. Tidak hanya crop circle, penonton semakin dibuat ngeri. Karena jika diperbesar ternyata terdapat kumpulan orang berjubah putih yang nampak sedang melakukan ritual. Setelah diteliti lagi ternyata patung itu merupakan patung milik Goldwell Open Air Museum dan tempat tersebut memang mengambil konsep ruang publik terbuka. Dibangun oleh sekelompok seniman terkenal Belgia yang dipimpin oleh Albert Sukalski dan menjadikan tempat ini semakin dikenal luas. Ketiga ada video atraksi Magic Paus Franciscus. Sempat heboh video Paus Franciscus ketika mengunjungi Amerika Serikat di tahun 2015. Tampak Paus Franciscus sedang meletakkan rangkaian bunga berwarna putih ke sebuah meja dan tiba-tiba saja melakukan atraksi dengan menarik taplak meja berwarna putih tanpa menjatuhkan benda-benda di atas meja. Sontak, video tersebut membuat heboh banyak orang di dunia hingga menjadi perbincangan. Tapi pada kenyataannya, itu
itu hanyalah video editan yang dibuat dalam acara Ellen Show, pemirsa. Yang sebenarnya terjadi adalah Paus Fransiskus hadir dalam sebuah acara di Amerika Serikat dan tidak melakukan atraksi magic seperti yang sempat viral. Wah, seperti nyata ya videonya. Yang terakhir, ada video ranting melayang. Video ini memperlihatkan seorang bocah laki-laki di atas bukit sedang membawa sebuah ranting pohon dan melemparkannya seperti melemparkan bumerang. Namun yang mengagetkan adalah ranting tersebut bisa kembali ke tangan sang bocah loh. Jika dilogika, hal ini tidak mungkin terjadi karena ranting pohon yang dilempar pasti akan jatuh dan tidak terbawa angin. Nah, ternyata ada sebuah trik mudah untuk melakukan video serupa. Pertama, pastikan menggunakan ranting yang ringan dan lempar sekuat-kuatnya. Jangan lupa memilih lokasi dengan angin yang kencang agar ranting pohon tadi terbang kembali ke arah Anda karena diterpa angin yang keras. Mudah banget kan? Itulah 4 pembongkaran pembodohan konten video editan yang sempat viral di seluruh dunia. Tato menjadi bentuk modifikasi dekoratif yang melekat di tubuh seseorang dan biasanya dianggap sebagai sebuah seni. Jika biasanya tato akan terlihat artistik, tapi ada pula beberapa kesempatan yang memperlihatkan kegagalan dari tato yang tak sesuai ekspektasi sang pemilik. Dan berikut beberapa deretan tato gagal versi Top Files. Tato dinosaurus. Banyak bentuk tato, salah satunya adalah dinosaurus yang terkenal sebagai hewan menakutkan. Tapi bagaimana jika tato dinosaurus ini menjadi gagal dan terkesan imut bak kartun anak-anak di tubuh seseorang yang bertubuh kekar? Pastinya kesan sangar pun akan langsung runtuh seketika ya dan membuat orang-orang memandangnya lucu. Tato typo. Pemirsa yang senang akan kata-kata motivasi, apalagi kalimat itu terlontar dari idola kita, bahkan sebagian orang ingin memiliki tato quotes. Dan ini ada tato kalimat never don't give up yang kalau diartikan, tidak pernah jangan menyerah. Kalau begini sih malah menyuruh dirinya untuk menyerah terus ya pemirsa. Ada lagi nih yang salah menato tulisan dengan kalimat regret nothing. Kalau begini sih malah jadi tidak ada artinya nih pemirsa. Yang seharusnya regret nothing dengan arti tidak menyesali apapun. Menurut pemirsa, apa nih arti dari tato regret nothing? Tato gambar Pikachu yang jelek. Pemirsa pasti tahu dong sosok animasi kuning satu ini? Ya, Pikachu. Salah satu karakter dari anime Pokemon ini memang banyak sekali penggemarnya. Ternyata ada loh yang menato gambar Pikachu, tetapi gambarnya justru jauh dari ekspektasi. Untungnya sang pemilik tato langsung memodifikasi gambar Pikachu yang salah di tubuhnya, jadi semakin terlihat kece. Tato burung Garuda. Niat hati sih ingin menjadi sosok yang nasionalis terhadap negara Indonesia nih, dengan memiliki tato gambar burung Garuda. Tetapi apalah daya ketika hasil dari proses justru malah mirip burung perkutut. Tato wajah. Banyak penggemar tato yang ingin memiliki gambar wajah di tubuh mereka, terutama untuk orang-orang yang mereka cintai bahkan mereka kagumi. Tato wajah dapat mempunyai arti tersendiri untuk sang pemilik tato. Terlebih, tato wajah bisa mengenang selalu wajah yang telah pergi mendahului kita. Tetapi apa daya, ketika gambar tidak sesuai dengan ekspektasi, hasilnya malah menjadi seram, bahkan lucu. Jika hal itu terjadi pada Anda, kira-kira apa yang akan Anda lakukan untuk menutup tatonya? Tato macan. Pemirsa pasti masih inget dong patung-patung macan yang malah terlihat aneh dan lucu. Pada dasarnya, macan adalah hewan yang ganas dan berkarisma. Jadi tidak sedikit orang memiliki tato bergambar macan. Tetapi tato macan ternyata juga ada yang gagal loh. Nah, seperti tato macan satu ini nih contohnya. Bukan terlihat gahar dan seram, malah justru kebalikannya. Gambar macan di tato ini justru terlihat aneh dan lucu. Itulah beberapa tato gagal yang telah berhasil Top Files rangkum untuk Anda.
Di bumi banyak terdapat makhluk aneh yang hidup, termasuk mereka yang dari luar angkasa atau disebut alien. Perbincangannya sudah berlangsung selama beberapa dekade. Ada yang percaya dengan keberadaan mereka, ada juga yang tidak. Berikut beberapa penampakan alien yang terekam kamera. Alien di hutan Amazon. Sebuah video menampilkan penampakan alien di hutan Amazon, Brazil. Video tersebut telah diunggah di YouTube pada tahun 2011 dan disaksikan oleh banyak masyarakat. Sesosok makhluk kecil yang diduga alien terlihat berdiri di samping sebuah pohon. Video ini didapatkan oleh seorang paranormal yang juga berprofesi sebagai penulis, Michael Cohen. Awalnya ia hanya merekam anak-anak yang berada di hutan, namun sosok alien ikut dalam video tersebut. Ini juga menjadi rekaman yang sulit dipungkiri. Alien di kuburan. Pada tahun 2005, seseorang yang tidak diketahui namanya sedang mengeksplor sebuah kuburan. Ia memang memiliki niat untuk merekam makhluk-makhluk aneh atau penampakan lainnya yang mungkin akan tertangkap. Dan benar saja, sosok misterius terekam di kameranya. Setelah dilihat, sosok tersebut bukanlah makhluk halus. Pemilik video percaya bahwa itu sangat mirip dengan alien yang terlihat bersembunyi di balik batu nisan. Alien di atap rumah. Penampakan ini ada di desa terpencil Nuevo Laredo, Meksiko. Sosok misterius itu terlihat saat seseorang penduduk mendengar kegaduhan yang berasal dari atap rumahnya. Dia berhasil menangkap makhluk yang disebut alien dengan ponselnya. Penduduk asli mengatakan bahwa alien sering terlihat di berbagai daerah kota Meksiko. Namun ada juga yang mengklaim bahwa sosok tersebut adalah Slenderman, yaitu makhluk misterius yang diyakini wujudnya botak, wajahnya rata, dan dapat memanjangkan tubuhnya. Alien di Area 51. Area 51 adalah fasilitas militer yang berlokasi di selatan Nevada, Amerika Serikat. Tempat ini dianggap para penggemar alien sebagai pusat teori konspirasi mengenai hal itu. Mahasiswa dengan ketiga kawannya mengunjungi area tersebut dan menangkap sosok alien. Sesaat setelah merekam palang ikonik di Area 51, mahasiswa tersebut memutar kamera dan menangkap makhluk yang dipercayai alien sedang menyeberang jalan. Mereka sangat terkejut dan bersembunyi di balik mobil. Namun ketika dilihat kembali, alien sudah menghilang. Alien di semak. Pada bulan April 2011, seorang pria asal Australia sedang merekam kucing peliharaannya yang bermain di teras belakang rumah. Kemudian sang kucing berlari pergi, sang pemilik pun mengejarnya. Tak lama kemudian ia merekam sosok aneh di balik semak-semak. Dari kejauhan, pria tersebut memperbesar kameranya. Setelah lebih jelas, ia sangat terkejut. Penampakan tersebut diyakini adalah alien yang tertangkap bersembunyi di balik semak. Sosok tersebut tampak seperti sedang mengintai. Itulah beberapa penampakan alien yang tertangkap kamera. Meski hingga kini, keberadaannya masih menjadi misteri dan dianggap sebagai konspirasi dari beberapa pihak. Satelit terbagi atas alami dan buatan manusia. Yang termasuk ke dalam satelit alami adalah bumi dan bulan. Berbeda dengan satelit buatan manusia yang biasanya diluncurkan dengan tujuan tertentu. Tujuan tersebut biasanya erat kaitannya dengan kepentingan setiap manusia dari sarana komunikasi hingga pemantau transportasi air dan udara. Apa saja manfaat satelit bagi kehidupan? Berikut informasinya. Satelit cuaca. Satelit cuaca pertama sukses diluncurkan oleh NASA pada 1 April 1960 bernama TIROS-1 dan diluncurkan selama 78 hari yang dianggap lebih berhasil dibanding Vanguard 2 serta berhasil membuat jalan bagi satelit modern lain. Satelit cuaca difungsikan untuk mengumpulkan banyak data mengenai suhu, curah hujan, gerakan awan, dan arah angin. Selain itu, satelit ini juga bisa digunakan untuk melihat polusi, debu vulkanik, serta pengawasan cuaca secara global. Satelit komunikasi. Satelit komunikasi adalah sebuah satelit buatan yang ditempatkan di angkasa dengan tujuan telekomunikasi. Satelit komunikasi modern biasanya menggunakan orbit Molnia dan bumi rendah. Dengan adanya satelit ini, kita bisa menggunakan sistem komunikasi jarak jauh seperti layanan telepon, internet, dan data. Selain itu, pemancaran televisi dan radio juga termasuk sebagai fungsi dari satelit komunikasi. Satelit untuk perbankan. Tak banyak yang tahu, mesin ATM yang biasa kita gunakan di bank ternyata terhubung dengan satelit.
Kita bisa mengambil uang dengan ATM, salah satunya adalah karena ATM di beberapa tempat memanfaatkan satelit untuk komunikasi datanya. Buktinya pada 2017 lalu, satelit komunikasi Telkom 1 pernah mengalami kegagalan fungsi. Akibatnya, ribuan ATM mengalami kelumpuhan dan tak bisa melayani nasabahnya. Di Indonesia, Brisat milik BRI menjadi satu-satunya bank yang memiliki jaringan komunikasi berbasis satelit. Satelit navigasi sering digunakan hampir setiap hari. Salah satu manfaat dari satelit navigasi bisa dilihat dari sistem GPS atau Global Positioning System. Fungsinya adalah mengirim sinyal ke receiver yang dipasang di penggunanya untuk dapat menentukan posisi. Manfaat satelit lainnya adalah mengetahui posisi sebenarnya pesawat dan kapal, sehingga bisa memastikan keamanan transportasi tersebut. Kini, sistem navigasi sudah berkembang. Tak hanya GPS, China juga mempunyai alat navigasi yang bernama Beidou. Satelit militer. Tak hanya fungsi umum saja, satelit juga bisa digunakan untuk militer, seperti komunikasi, navigasi, hingga pengumpulan intelijen. Beberapa satelit bahkan digunakan untuk mendeteksi peringatan dini terhadap serangan rudal. Hingga kini belum diketahui jumlah pasti satelit untuk militer ini, lantaran informasinya yang dirahasiakan. Namun kini diketahui Amerika yang menjadi tempat peluncuran satelit militer pertama dan telah memiliki 123 satelit yang ada di luar angkasa. Itu dia beberapa manfaat satelit bagi kehidupan manusia. Memang tidak dipungkiri, peran satelit khususnya di era majunya teknologi seperti sekarang menjadi aspek utama dalam berjalannya kehidupan.